Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Disitobe dari Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Fakultas dan Keguruan Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 1, kelas 1B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling di Anak Usia Dini. Saya akan menyampaikan materi mengenai bimbingan dan konseling. Pada materi ini, saya akan membahas mengenai bimbingan dan konseling untuk peningkatan penyesuaian diri anak usia dini. Pentingnya penyesuaian diri bagi anak dalam beberapa bagian, yaitu merupakan dasar pembentukan kepribadian seseorang, terjadi melalui proses interaksi manusia dengan lingkungannya, contohnya keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penyesuaian diri bagi anak usia dini juga bertujuan untuk mengubah perilaku agar sesuai dengan kondisi lingkungannya atau proses individu untuk mencapai keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Permasalahan sosial pada anak, yaitu maladjustment, egosentrisme, agresif, dan perilaku antisosial seperti negatisme, pertengkaran, mengejek, dan mengertak perilaku sok kuasa, prasangka, serta antagonisme jenis kelamin. Penyebab perilaku antisosial yaitu setiap overprotective, orang tua suka membandingkan pola asuh otoriter, kurang kesempatan bergaul dengan anak lain. Pengenanannya yaitu kesempatan untuk bergaul, diajak komunikasi yang beragam, motivasi untuk bergaul, bimbingan dari orang tua. Apabila tidak diatasi, menimbulkan frustasi pada anak yang berujung pada agresif, psikosomatis, rasialisasi, dan regenerasi. Untuk peningkatan penyesuaian diri anak usia dini, pengertian penyesuaian diri yaitu adjustment atau personal adjustment. Perilaku yang menyimpan maladjustment. Penyesuaian diri merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan alam, lingkungan, sosial, maupun dengan supernatural atau Tuhan untuk memperoleh kebahagiaan hidup atau keseimbangan. Bimbingan konseling untuk peningkatan penyesuaian diri juga terdapat dalam ciri-ciri penyesuaian diri yang baik. Ciri-ciri penyesuaian diri baik yaitu yang pertama, pengamatan realistis, yang kedua, hidup dengan masa lampau dan masa yang akan datang. Yang ketiga, hubungan sosial yang baik. Yang keempat, pengalaman dan kematangan emosional. Dan yang kelima, self-positivisme. Ciri-ciri penyesuaian diri yang baik bagi anak usia dini adalah aspek sosialitas, yaitu bekerja atau bermain bersama, menolong atau membela teman, bertindak sopan dan ramah. Aspek intelektual yaitu menunjukkan pengertian, menaati peraturan, menyelesaikan tugas, menunjukkan aktivitas, berani, memperlihatkan inisiatif, bekerja teliti atau rapi. Penyesuaian diri bagi anak usia dini juga terdapat dalam faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, atribut anak atau umur mental, gender, dan pengalaman berteman sebelumnya. Yang kedua, jenis atau type, yaitu hubungan dengan teman sekelas, ya, contohnya teman dekat, hayal kenal, atau teman baru. Yang ketiga, pengalaman pertemanan yang dimiliki anak pada awal masuk sekolah. Yang keempat, support dari guru, orang tua, dan teman kelas. Yang kelima, kondisi jasmani. Yang keenam, perkembangan dan kematangan. Yang ketujuh, kondisi psikologis. Kedelapan, kondisi lingkungan. Dan kesembilan, kebudayaan dan agama. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi juga terdapat dalam pola asuh orang tua sebagai upaya penyesuaian diri anak. Yang pertama, pola asuh yang didasarkan pada prinsip keakraban. Yang kedua, pola asuh dengan prinsip kepedulian. Yang ketiga, pola asuh dengan prinsip kebebasan. Keempat, pola asuh dengan prinsip kemandirian. Yang kelima, pola asuh dengan prinsip kedisiplinan.
Keenam, pola asuh dengan prinsip realistis. Dan yang ketujuh, pola asuh dengan prinsip emosi stabil. Bimbingan konseling untuk peningkatan penyesuaian diri anak usia dini juga terdapat dalam penyesuaian diri anak. Penyesuaian diri anak dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, memberi perlakuan yang wajar dan tidak menakut-nakut anak. Yang kedua, libatkan anak dalam menyiapkan keperluan sekolah. Yang ketiga, melatih anak untuk melakukan sendiri apa yang sudah dapat dilakukannya. Yang keempat, berikan kesempatan untuk menambah pengetahuan maupun keterampilan motorik anak. Yang kelima, perhatian, pengertian, kesabaran, serta doa. Yang keenam, memberikan penganan dan pelayanan kepada anak. Bimbingan konselor untuk peningkatan penyesuaian diri di anak usia dini juga terdapat dalam penerimaan dan pelayanan terhadap anak, yaitu menerima anak dengan baik termasuk kekurangan dan kelemahannya, mampu memberikan pujian, memperlakukan anak-anak secara bijaksana yang diwarnai dengan kejujuran, menciptakan suasana yang aman, menciptakan suasana hidup yang toleransi, memberi anak perhatian secara khusus setiap anak melakukan tugas-tugasnya, menempatkan anak pada kegiatan kelompok, memberikan kesempatan kepada anak untuk maju ke depan menyiapkan doa, dan yang terakhir melakukan permainan yang membuat anak senang. Ada juga kriteria penyesuaian diri dan penyesuaian sosial yang baik, yaitu yang pertama, penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah kemampuan menerima dirinya sendiri sehingga ada keseimbangan antara dirinya dan lingkungan sekitarnya, yang ditandai dengan tidak ada setiap bermusuhan dengan sesama, bertanggung jawab, tidak ada kegoncangan atau kecemasan. Yang kedua, penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial yaitu kemampuan individu untuk mematuhi aturan-aturan dan nilai-nilai berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya, keluarga, masyarakat, dan teman. Sekian dan terima kasih.